Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom Papa Mama. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Jawabnya harus yang semangat, harus yang antusias. Apa jawabannya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya sudah siap beribadah hari ini? Yang siap beribadah bilang amin. Yang siap beribadah bilang amin. Iya, keren banget anak Victorious Kids. Ayo sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau bersatu hati dulu di dalam doa ya. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Kita mau menghormati hadirat Tuhan. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Percaya dong. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Tuhan Yesus selalu melihat setiap anak-anaknya yang datang beribadah kepada Dia. Karena Tuhan Yesus melihat, sebenarnya meskipun Tuhan Yesus tidak melihat sekalipun, kita tetap harus beribadah dengan baik. Tapi karena kita percaya Tuhan Yesus melihat, maka kita harus memberikan yang terbaik. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih punya waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sertailah dan berkatilah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami siap memulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik, ada yang tahu sekarang tanggal berapa? Betul, tanggal 15 Agustus. Sebentar lagi, 2 hari lagi di tanggal 17 Agustus kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersama-sama mau mengenang perjuangan para pahlawan yang sudah merebut bangsa ini, yang sudah berupaya memerdekakan bangsa ini dari para penjajah. Oleh karena itu, yuk kita mau rayakan bersama-sama. GCC mau ajak setiap kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Kalau menyanyikan lagu kebangsaan, badan kita nggak boleh nih goyang-goyang. Kita harus berdiri tegap. Kita harus memberikan sikap yang hormat. Oke, semuanya bisa? Pasti bisa dong, karena ini di sekolahan juga diajarin. Semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya siap, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya,
tegap, gerak. Iya, pinter semuanya. Kita memberikan penghormatan kepada Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini sudah dimerdekakan. Kalau tidak ada perjuangan para pahlawan, wah, sekarang kita tidak bisa hidup seperti ini. Kita harus bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah bersyukur untuk negara ini. Ayo bersama-sama kita mau menaikkan lagu kemerdekaan dengan semangat. Oh iya, Cisisi lupa. Di rumahnya yang punya atribut bendera merah putih boleh dipakai ya. Nih kayak Cisisi punya nih atribut bendera merah putih. Tapi meskipun ini hanya miniaturnya, kita tetap harus menghormati ya. Jangan dipakai buat mainan, ditaruh-taruh di lantai, jangan. Kita harus belajar menghormati bendera merah putih, bendera Indonesia. Gunakan dengan baik, gunakan dengan bijaksana. Sekarang kita mau merayakan kemerdekaan bersama-sama. Ayo, boleh dipakai atributnya. Bagi yang punya saja ya, kalau tidak punya tidak apa-apa. Kita menyanyikan dengan semangat. Ayo semuanya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Ayo, sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan, saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lebih semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
perjuangan kita, perlawanan kita di saat ini adalah bukan menembaki orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bukan menembaki para penjajah yang kelihatan oleh mata. Tapi kita sebagai Laskar Kristus, kita berjuang, kita melawan siapa? Penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, iblis yang tidak kelihatan, dosa-dosa yang mengikat kita. Mau kita lawan, itu yang kita tembaki. Apa contohnya? Dosa marah-marah, tembak. Wah, dosa bohong, tembak. Wah, apalagi? Dosa iri hati, kita tembak. Jadi kalau punya mainan pistol-pistolan di rumah, jangan tembakin cecenya, jangan tembakin kokonya, jangan tembakin titinya, tapi tembakin dosa. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu mengajarkan dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dengan kesungguhan hati, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, katakan, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, katakan kepada Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur untuk kemerdekaan yang Engkau berikan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi segala isinya, segala makhluk hidup yang ada di negara dan bangsa ini. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus yang begitu
luar biasa, yang kasih-Nya, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati, telinga, dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memberikan pemahaman dan juga pengertian bagi kami agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kepada Cici Diana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Shalom Victorious Kids, Shalom Papa, Shalom Mama, Shalom semua. Pertama-tama Cici Diana pengen mengucapkan selamat, kita sudah merdeka, merdeka. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Kalau 2 hari lagi nih kita semua akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keberapa ayo? Yang ke-76. Puji Tuhan kalau kita sudah menjadi bangsa yang merdeka ya. Nah adik-adik, kita kan sudah hidup bebas nih, sudah hidup bebas dari penjajah ya. Kita sudah hidup merdeka, kita bisa melakukan segala hal dengan bebas. Tidak ada lagi orang-orang yang menjajah kita, tidak ada lagi orang-orang yang melarang setiap kita untuk melakukan hak kita, untuk melakukan setiap apa yang menjadi hak kita menjadi bangsa Indonesia. Nah adik-adik, Cici Diana cerita ya secara singkat ya. Kalau bangsa kita itu dulu dijajah berapa tahun? Ada yang tahu gak? Boleh angkat tangannya kalau ada yang tahu. Kita dijajah sama bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Ada yang tahu gak ya? Kalau ada yang tahu, cepet coba jawab di live chat ya. Kita berapa lama kita dijajah oleh bangsa Belanda? Ayo, berapa lama? Nah, kalau ada yang tahu, jawab di live chat. Nanti kita kasih hadiah. Guru-guru ya, Leaders Victorious Kids akan mencatat setiap adik-adik yang menjawab dengan baik dan benar. Berapa lama kita dijajah oleh bangsa Belanda? Pertama, dan jawabannya dan ya. Berapa lama juga kita dijajah oleh bangsa Jepang ya. Nanti adik-adik boleh tulis di live chat ya. Nanti setelah akhir daripada khotbah Cici akan kasih tahu berapa lama itu ya kita telah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Nah adik-adik, pada saat kita dijajah ya, dulu bangsa Indonesia pada saat dijajah sangat menderita. Kita susah pangan, susah makan. Lalu setiap hari banyak tuh orang-orang yang dipukul-pukulin supaya mereka bekerja sebagai budak. Bahkan pada saat mereka bekerja, mereka nggak digaji adik-adik. Mereka diperas tenaganya dan lalu mereka nggak dibayar apa-apa. Itu pada saat kita dijajah oleh bangsa lain ya. Jadi hidupnya sangat menderita, kelaparan, kemiskinan di mana-mana.
setiap hal yang tidak baik terjadi oleh bangsa kita. Bahkan pada saat kita mau sekolah pun kita nggak bisa bebas bersekolah, karena bangsa yang menjajah kita pasti takut kita menjadi bangsa yang pintar, lalu bisa memberontak dan bisa membebaskan diri daripada mereka, ya. Nah, adik-adik, coba adik-adik tanya sama papa mama. Pada saat papa mama pergi bekerja, nah, digaji atau enggak? Atau mereka bekerja karena seperti waktu ada penjajah, mereka bekerja karena suatu keharusan yang dilakukan, karena kalau enggak mereka dipukulin, karena kalau mereka nggak bekerja mungkin ada yang dibunuh, ya. Tapi pada saat sekarang, pada saat papa mama bahkan Cici Diana nih bekerja, Cici Diana dapat gaji, ya, nggak bekerja secara gratis, nggak bekerja dengan menderita, nggak dipukulin, nggak digebukin, tapi kita bekerja untuk mendapatkan gaji, ya. Kita juga menjadi pekerja-pekerja juga yang baik, punya hak, kita juga punya kewajiban. Kalau sekarang pekerja ada namanya serikat buruh bahkan yang melindungi para pekerja-pekerja yang ada. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada, ya. Siapa yang pernah dijajah? Bangsa apa? Ayo. Betul, bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu dibudakin, kalau boleh dibilang dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka dijadikan budak. Bahkan pada waktu itu mereka disuruh membangun istana Firaun, ada bangunan-bangunan lain yang memang diperlukan oleh bangsa Mesir untuk pakai tenaga kerja yang banyak, dan itu juga banyak orang-orang yang menderita, ya. Mereka dipukulin, kalau mereka gak bekerja dengan baik dilihat, ih kamu lambat, mereka dipukulin, ya. Ih kamu kerjanya gak bener, bisa kadang-kadang ditendang, ya, sampai mereka bisa sakit, bahkan gak sedikit juga yang meninggal, ya. Nah, itu nanti adik-adik bisa lihat bagaimana bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan, ya. Dibebaskan oleh Tuhan melalui siapa? Melalui Nabi Musa. Nanti adik-adik bisa baca dari Keluaran 6 sampai seterusnya, ya. Nanti coba baca Alkitabnya di rumah, dilihat bagaimana bangsa Israel bebas daripada bangsa Mesir. Mereka dipimpin ke tanah Kanaan oleh Nabi Musa, ya. Tapi hari ini Cici nggak bahas mengenai bangsa Israel itu, ya. Nah, tidak ada negara manapun, bahkan tidak ada satu bangsa manapun yang punya mimpi kalau saya mau dijajah. Gak ada. Semua orang pasti mau punya hidup yang bebas, hidup yang tidak pernah dikekang, ya. Bisa belajar dengan baik, sekolah bisa sekolah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat rakyatnya pintar. Mereka bisa datang ke sekolah, bisa apa lagi? Nah, mereka juga bisa melakukan setiap hal yang dirasa memang membuat rakyat bertambah maju, dan juga tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi yang dipukul-pukulin secara sengaja, ya. Kalau sekarang ada orang-orang yang dipukulin bisa dengan gampang mereka ke polisi, ya. Mereka bisa mengadukan ke polisi dan mereka juga pasti akan mendapat haknya sebagai warga negara, ya. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, tanggal 17 Agustus besok nih, 2 hari lagi, kalau adik-adik tahu, ya, kita akan merayakan kemerdekaan. Merdeka itu artinya bebas, ya. Tapi bebas juga daripada orang-orang yang ingin menjajah kita, ya, ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, ingin mengajarkan kita hal-hal yang membuat kita tidak menjadi berkembang, ya. Tapi biarlah kemerdekaan yang didapat nanti nih tanggal 17 kita manfaatkan dengan baik dan benar, bahwa kita tidak mau dijajah lagi, ya. Kita tidak mau dijajah lagi. Nah, adik-adik, kalau ngomong-ngomong nih mengenai dijajah, kita lihat dulu ya, penjajah itu apa sih, Ci? Apa ya, Ci Diana, penjajah itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjajah adalah orang atau bangsa atau kaum yang terlalu menguasai atau menindas orang atau kaum bangsa lain, ya. Yang tadi Cici bilang, mereka dikekang haknya. Dikekang apa ya? Kalau dibilang haknya itu nggak bisa bebas. Setiap apa yang menjadi haknya nggak boleh lakuin.
nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan pada saat mereka mau melakukan hak mereka, mereka akan ditindas, disiksa, ya, dibudakin, ya, supaya orang tersebut jadi tidak memperoleh haknya, ya. Nah, Cici mau lihat kalau di kita semua nih sekarang, kita praktek pada kehidupan kita yang sekarang, ya. Menurut adik-adik, kita udah bebas atau masih dijajah? Coba jawab. Kalau Cici bilang kehidupan kita sekarang yes sudah bebas. Tapi jangan lupa, pada saat kita bebas, kita juga harus menjaga kebebasan kita. Karena bisa aja kita dijajah loh adik-adik. Dijajah sama siapa Cici? Pasti dijajah sama siapa yo? Sama dosa yang pertama. Dan yang kedua sama iblis. Ya, dosa dan iblis bisa menjajah setiap kita. Kenapa Ci? Kok bisa dijajah ya? Nah, anak-anak yang tidak mau berpisah dengan dosa-dosanya, itu namanya dijajah. Pada saat Ci, aku berjanji gak mau nyontek lagi, tapi pada saat ulangan gak bisa nih. Ya udah deh Ci, aku terpaksa deh nyontek lagi. Jadi kita melakukan dosa yang sama. Itu artinya kita dijajah sama dosa-dosa kita, ya. Kita tidak membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Harusnya kalau adik-adik tahu nih, Ci, aku berjanji tidak mau nyontek lagi. Apa sih yang kita lakukan? Harusnya kita belajar dengan baik dan benar. Pada saat dikasih tugas di sekolah, diperhatikan dengan baik. Pada saat guru-guru berbicara, walaupun sekarang kita sekolah secara Zoom, online ya, secara online, tapi adik-adik bisa memperhatikan apa ya yang guru ajarin hari ini. Nanti pada saat adik-adik sempat, mungkin siang atau sore, dibaca lagi, direview lagi. Apa yang tadi ibu guru kasih ya? Apa yang tadi bapak guru kasih ya? Aku tadi kurang mengerti nih. Bisa juga adik-adik tanya sama papa sama mama, atau tanya sama teman-teman, atau mungkin ada yang les online, boleh tanya sama guru lesnya, sampai kita mengerti setiap pelajaran yang diberikan dengan baik. Itu artinya kita mencegah diri kita untuk dijajah oleh dosa nyontek, ya. Nah, mulai sekarang coba pada saat kita tahu nih, saya punya dosa A, bagaimana caranya supaya saya tidak berbuat lagi dosa A? Adik-adik harus tahu bagaimana caranya, dan kita harus mendapatkan solusi supaya kita tidak dijajah lagi oleh yang namanya DOSA. Apa? Dosa, ya. Nah, sekarang adik-adik tahu dong kalau iblis itu disebut bapak pendusta, bapak pembohong. Bahkan iblis itu adalah bapak dari segala dosa, ya. Nah, siapa yang mau jadi anaknya Tuhan? Saya. Siapa yang mau jadi anaknya iblis? Ada gak ya yang jawab? Wah, gak ada yang jawab. Keren anak-anak Victorious Kids ya. Ternyata semua mau jadi anaknya Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, sama-sama kita katakan ya. Sama-sama ya. Cici katakan dulu, nanti adik-adik ikutin. Katakan sama-sama, saya tidak mau dijajah. Ayo, 1, 2, 3. Saya tidak mau dijajah. Nah, kalau kita sudah tidak mau lagi dijajah, oleh karena itu, mari kita harus punya kemauan, harus punya tekad untuk kita berpisah dengan dosa kita. Karena kalau kita masih nempel dengan dosa, itu artinya adik-adik dijajah sama dosa dan sama iblis, ya. Kalau kita tahu bahwa dijajah itu nggak enak, dijajah itu ditindas Ci, dijajah itu rasanya seperti dikurung Ci di dalam satu tempat dan kita tidak bisa bergerak. Nah, kalau kita tahu hal itu tidak enak, mari sama-sama kita lepaskan pagi hari ini ya adik-adik ya. Nah, kalau kita udah tahu bahwa tidak ada negara manapun, bahkan bangsa manapun tidak ada yang mau dijajah, kita juga harus mau kehidupan rohani kita jangan mau dijajah lagi oleh iblis, oleh dosa. Mulai hari ini kita buang semua ya. Seperti ada lagu ya, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Hari ini Yesus angkat bebanku dan buang dosaku.
ya. Kita percaya kalau pada saat kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan mendengarkan, bahkan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, dan Dia juga akan membantu kita. Roh Kudus akan membantu adik-adik, membantu semua leaders juga untuk kita bebas daripada dosa dan iblis. Karena kita sudah merdeka, merdeka, ya. Biarlah kemerdekaan bangsa Indonesia juga disertai dengan kemerdekaan rohani daripada setiap kita, ya. Nah, adik-adik, kalau kita tahu kita mau merdeka nih, merdekanya dari apa ya? Tadi kan Cici udah sempat bahas ya, ada 2 yang harus kita perjuangkan. Kita harus merdeka dari namanya dosa. Kita harus merdeka dari namanya iblis, ya. Tapi Ci, bagaimana Ci supaya aku bisa merdeka? Bagaimana ya Ci bisa merdeka dari dosa, bisa merdeka dari iblis? Kan itu bukan hal yang gampang, ya. Ada beberapa tips yang adik-adik bisa lakukan supaya kita bebas dan kita merdeka daripada dosa dan iblis. Yang pertama, hidup melekat dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa adik-adik bahwa manusia ini merupakan makhluk yang lemah, tapi kita percaya pada saat kita nempel sama Tuhan Yesus seperti pohon anggur, ya, ranting dan carang-carangnya itu nempel sama pokoknya. Kita percaya bahwa pada saat kita melekat sama Tuhan, pasti akan ada alarm. Pada saat kita membuat dosa, ada alarm bunyi. Alarm bunyinya nenot, 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 nenot. Dosa, dosa tuh, dosa, dosa, jangan dilakuin. Nah, kalau kita udah tahu alarm itu berbunyi, jangan didiamin adik-adik. Itu tandanya Roh Kudus kasih kita alarm. Oleh karena itu, patuh dan taat sama apa yang menjadi kata hati daripada Roh Kudus, ya. Biarlah pagi hari ini kita mau hidup melekat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan lupa buang dan tinggalkan dosa-dosa kita. Kalau tahu itu dosa, jangan ditempel terus. Oleh karena itu kita harus buang, karena dosa itu sampah. Adik-adik tahu dong, sampah itu bau atau wangi? Ayo, bisa jawab gak? Nah, itu tahu kalau sampah itu bau. Oleh karena itu dibuang adik-adik, jangan ditempelin terus, ya. Kita harus buang dan tinggalkan. Udah buang jangan diambil lagi, udah buang aja, taruh di tempat sampah, lalu kita tinggalkan. Nah, begitu juga dengan dosa-dosa kita, ya. Kita harus buang dan kita tinggalkan dosa-dosa kita, ya. Nah, lalu Ci, apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, hari ini juga salah satu cara di mana adik-adik mau merdeka daripada dosa dan iblis. Apa itu? Kita beribadah. Oleh karena itu, rajin beribadah. Karena kalau kita rajin beribadah, kita pasti juga suka memuji, suka menyembah Tuhan. Pada saat kita dengar firman Tuhan, jangan suka berkata, ih, firman Tuhan itu untuk si A, firman Tuhan itu untuk si B. Tidak, setiap firman Tuhan yang dibagikan, kita percaya ada pesan Tuhan di dalamnya. Dan pesan itu kita tangkap bahwa, oh ya Tuhan, saya juga masih belum kudus. Biarlah pagi hari ini saya juga mau berubah. Tangkap setiap firman Tuhan yang selalu dibagikan setiap minggu oleh Leaders Victorious Kids, ya. Jadi jangan suka bersungut-sungut, jangan suka bilang itu buat orang lain, bukan buat kita. Tapi biarlah setiap beribadah kita tangkap setiap firman Tuhan yang dibagikan. Lalu apalagi Ci? Kita juga harus rajin berdoa. Karena kalau kita kuat berdoa, roh kita juga kuat adik-adik. Pada saat kita melakukan dosa, bahkan pada saat mau melakukan dosa, yang tadi Cici bilang ada alarm yang bunyi, nenot, 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 ya, dosa, 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 jangan lakukan, gitu ya. Jadi biarlah pada saat kita rajin berdoa, kita percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai setiap kita, ya. Lalu apalagi Cici? Lalu poin selanjutnya, rajin membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan adik-adik banyak pesan-pesan Tuhan. Banyak sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya? Apa yang Tuhan inginkan? Oh, Tuhan ingin kita hidup kudus. Oh, Tuhan ingin kita jangan berbohong. Oh, Tuhan ingin kita menghormati ayah dan ibu. Apalagi Tuhan ingin kita jangan membunuh. Ya, banyak banget
Bahkan di dalam Alkitab juga banyak cerita-cerita nabi-nabi yang akan menguatkan setiap kita. Pada saat kita berbuat dosa, ada konsekuensinya bagaimana. Pada saat kita berbuat kudus, ada juga rewardnya. Dapat apa? Oleh karena itu, mari rajin baca firman Tuhan setiap hari. Walaupun kadang-kadang kita nggak mengerti. Mungkin pada saat adik-adik baca di perjanjian lama, Ci, apa sih ini Ci, silsilah. Tapi biarin, walaupun kita nggak ngerti, kita belajar baca. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat. Apa ya yang tersirat di balik firman Tuhan yang sedang kita baca. Jadi tetap rajin membaca firman Tuhan. Lalu apalagi Ci? Hidup taat. T-A-A-T, taat ya. Hidup taat itu artinya bukan hanya sekarang mendengarkan, tapi melakukan adik-adik ya. Pada saat kita melakukan apa yang Tuhan mau, itu namanya kita taat. Kalau pada saat sekarang nih adik-adik mendengarkan firman Tuhan, yes, that's good, itu udah keren banget. Tapi jangan lupa, firman Tuhan itu juga harus dilakukan ya. Itu yang namanya ketaatan. Pada saat firman Tuhan dilakukan, di situ terjadi perubahan. Jadi adik-adik, kita bukan hanya mau menjadi pendengar, tapi kita juga mau jadi pelaku firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Yang selanjutnya, apalagi? Nah, nyambung melakukan firman Tuhan yang tadi Cici udah bilang ya. Biarlah pada pagi hari ini kita juga mau merdeka. Kita sebutin sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3, merdeka, merdeka ya. Merdeka bukan hanya buat bangsa kita, tapi kita juga mau merdeka untuk diri kita yang sudah tidak ada terkait lagi dengan dosa. Kita bebas dari dosa, kita bebas dari iblis ya. Oleh karena itu kita disebut merdeka. Kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang ya. Nah, sama-sama yuk kita baca bareng-bareng ya. Kita declare bareng-bareng, kita serukan dengan iman kita ya. Jesus has set me free. Sama-sama. Jesus has set me free. So, bye-bye my sins. So, bye-bye my sins. Now, we are merdeka, merdeka. Ya. Hai iblis, kamu tidak lagi berkuasa atas hidup aku. Yes, yes, yes. Bisa gak? Yuk, kita ucapin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jesus has set me free. So, bye-bye my sins. Now we are merdeka, merdeka. Hai iblis, ya, sebagai penjajah, kamu tidak lagi berkuasa atas hidup aku. Yes, yes, yes. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, kalau kita pagi hari ini sudah menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Jadi adik-adik, jangan mau lagi dijajah oleh iblis, jangan mau lagi dijajah oleh dosa. Pada saat kita sekali merdeka, tetap merdeka sampai akhir hidup kita. Amin. Yuk, kita satu hati di dalam doa, biarlah Tuhan memimpin setiap kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan setiap kami, yang meneguhkan setiap kami bahwa setiap kami adalah anak-anak yang merdeka. Karena kami tahu pada saat kami hidup di dalam Tuhan, iblis sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Dosa juga sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan telah memerdekakan kami, Tuhan telah menebus dosa kami. Oleh karena itu kami juga mau jadi anak-anak Tuhan yang merdeka senantiasa. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk selalu melakukan firman-Mu Tuhan, untuk taat dengar-dengaran, untuk baca firman Tuhan, untuk baca selalu kepada renungan-renungan yang ada. Dan juga kami mau rajin berdoa, kami mau rajin beribadah, kami mau rajin baca Alkitab. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami melakukan semuanya sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan buat bangsa Indonesia. Kami bersyukur jika bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Dan kami anak-anak Tuhan juga kami mau merdeka Tuhan. Mulai hari ini kami mau menjauhkan diri daripada dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan beri kami kekuatan dan Roh Kudus-Mu senantiasa ada tinggal di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. God bless you. Selamat karena Anda adalah orang-orang yang merdeka. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Shalom Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Iya, firman Tuhannya luar biasa banget. Merdeka, merdeka. Indonesia sudah merdeka. Terus bagaimana dengan diri kita? Kita juga sudah merdeka. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan juga kasih tepuk tangan buat Victorious Kids yang sudah merdeka. Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang sudah membebaskan setiap kita. Dan iblis tidak berhak atas hidup kita. Dan juga iblis tidak bisa mengintimidasi dan menghakimi setiap kita. Because what? Jesus has set me free. Oke deh, jangan lupa untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Disertakan dengan kode unik ya. Kode uniknya Victorious Kids berapa? 8. Pinter, semuanya sudah ingat. Ayo sekarang GCC mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian kita lagi buat Tuhan Yesus. Nyanyikan dengan suara keras ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iya, nyanyikan dengan semangat, dengan suara keras, supaya apa? Supaya si iblis dengar. Wah, bahwa tidak ada yang bisa melawan kita karena Tuhan Yesus yang menjadi panglima kita, karena Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita. Luar biasa. Ayo adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Puji Tuhan, GCC dan juga guru-guru yang lain senang banget melihat adik-adik semuanya beribadah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik beribadah dengan semangat. Tuhan Yesus pasti senang melihat kita beribadah dengan sukacita dan penuh semangat. Ayo sekarang kita mau siapkan diri kita mau berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memimpin dan menyertai ibadah kita hari ini. Semuanya ambil sikap doa yang baik ya.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin, Engkau telah menyertai ibadah kami sepanjang hari ini. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan, setiap tarian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan, itu semua boleh menjadi hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami kembali diingatkan bahwa kami telah merdeka dari segala dosa, dari segala belenggu, dari segala keterikatan. Iblis yang seringkali mengintimidasi setiap kami, iblis yang seringkali menghakimi setiap dosa lama kami, sekarang iblis tidak punya kuasa, iblis tidak punya hak atas hidup kami. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang tinggal dan hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Papa, Mama, dan keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memenuhi, yang mencukupi segala keperluan dan juga segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus yang menyertai setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan Yesus selalu setia, ada bersama-sama dengan kami. Berkati pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh Papa dan Mama kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Lagi-lagi kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Namun saat ini bangsa kami, negara kami Indonesia masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau yang tolong, Engkau yang pulihkan bangsa ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga semuanya yang turut bekerja keras untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan mencurahkan berkat-Nya bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan, Tuhan Yesus pasti dengar dan Tuhan Yesus akan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan rasa syukur kami. Ayo adik-adik semuanya, sekarang kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan diri kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau ditempatkan, jadilah kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan semakin naik dan tidak akan semakin turun. Tanah yang engkau injak akan menjadi tanah yang subur. Itu akan menjadi milikmu, itu akan menjadi bagianmu. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Jadilah saksinya Tuhan di mana engkau berada. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mau sambut berkat Tuhan. Dan bersama-sama kita katakan amin. Tetap jaga kesehatan dan juga selalu rajin bersekolah dan juga beristirahat yang cukup. See you next week. Happy Sunday. God bless Victorious Kids. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.